Oke guys, sebelum kita mulai masuk ke ibadah, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus kalau pada hari ini Tuhan kami masih diizinkan Tuhan untuk berkumpul bersama Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan tuntun setiap orang-orang yang melayani Tuhan agar apa yang keluar dari mulutnya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Siapkan juga Tuhan setiap hati dan pikiran kami Tuhan agar tetap fokus Tuhan dan lebih mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan dari firman yang disampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati juga Tuhan jaringan internet setiap kami Tuhan agar tetap lancar dari awal ibadah hingga akhir ibadah Tuhan. Inilah doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. I know, you never will. Let's sing it one more time with all of our hearts. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. And my walls are all crashing down right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. I know, you never will. You've never lost a battle. You've never lost a battle. You've never lost a battle. You never will. You've never lost a battle. You've never lost a battle. You've never lost a battle. You never will. You've never lost a battle. You've never lost a battle. You've never lost a battle. You never will. You've never lost a battle. You've never lost a battle. You've never lost a battle. You never will. Sing it one more time. You've never lost a battle. You've never lost a battle. You've never lost a battle. You never will. You've never lost a battle. You've never lost a battle. You've never lost a battle. You never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. I know, you never will.
Okay, now we're gonna go to the next song. Again and again, let's sing our hearts out. Give everything yang kita punya ke Tuhan. Let's not malu-malu depan Tuhan because it's Father anyway. So let's give everything that we have. Here we go again, my mind racing and I can't seem to win. All these crazy thoughts and feelings, it's like it never ends until your voice breaks through my noise. I know I'm not alone, not alone. You will fight my battles if I will just be still. Why would I keep running when you're right here? I'll just be quiet. Let you speak through the silence. Here I am, no more hiding. You are in this moment, I won't fight it. I'll be quiet. I don't need to know what comes next. Tomorrow's in your hand. I can trust you with my future, 'cause you're already there. I hear your voice, call me forward. I know I'm not alone, not alone. Away with the distractions, I wanna hear what's true. The only words that matter, they come from you. I'll just be quiet and let you speak through the silence. Here I am, no more hiding. You are in this moment, I won't fight it. I'll be quiet. Oh, let's worship our God. Be quiet in His presence. Stay still, know that He's God. Praise Him. Oh, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Quiet. God, you're here in the silence. Here I am, no more hiding. You are in this moment, I won't fight it. I'll be quiet, I'll just be quiet. I'll let you hear in the silence. Here I am, no more hiding, Lord. You are in this moment, I won't fight it. I'll be quiet. Thank you, Jesus. Okay, everyone, let's pray. Thank you, Father God, untuk praise and worship ini. Thank you udah terus kasih kami kesempatan untuk praise and worship you, Lord. Thank you, God, for letting us kumpul lagi hari ini, Tuhan Yesus, to listen to your voice, to listen to your message, Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami akan mulai untuk dengerin the sharing by Korere. Tuhan, tolong supaya Korere bisa mengatakan apa yang kau kendaki, Tuhan Yesus, mengatakan apa yang harus dikatakan, Tuhan. And untuk kami semua yang mendengarkan, Tuhan, tolong kasih kami hikmat akal budi supaya kami bisa mengerti fully what you want to say to us, supaya we can keep it deep in our hearts, supaya always remember it when we need to, Tuhan Yesus, and listen to you well, Tuhan Yesus. Thank you, Father God, for everything. In Jesus' name we pray, amen. Amin, 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 amin. Selamat pagi semuanya. Hari ini aku cuman mau sharing, mungkin nggak lama ya. Kita sharing tentang apa yang mungkin hari-hari ini bisa terjadi kepada setiap orang pastinya.
Judulnya adalah intimidasi, intimidasi, intimidasi. Bentar ya. Oke, yes. So, intimidasi itu artinya sendiri adalah menakut-nakuti atau tindakan yang menakut-nakuti biasa lebih dari apa yang sering kita alami gitu. Jadi intimidasi itu biasanya menyerang ke pribadi, ke pikiran, ke perasaan gitu ya tentang tentang apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, aku percaya semua kita tuh pasti pernah mengalami intimidasi. Dalam contoh yang paling sederhana adalah mungkin ketika kita dalam sekolah ya. Sometimes di dalam ujian atau ulangan seringkali kita udah berusaha, rasanya tuh kita kayak udah mengerjakan setiap soal, setiap ujian tuh dengan baik dan benar. Tapi at the end of kita menyelesaikan itu semua, mungkin ketika kita di rumah kita take a rest terus di kamar, terus kayak sering gak sih muncul kayak aduh gua kayaknya dapet nilainya jelek deh, aduh gua kayaknya remedial deh, apa ya, remedial sekarang tuh ada gak sih, gua kayaknya nggak lulus deh, kayaknya mata pelajaran gue yang ini itu fail deh. Nah, itu adalah contoh-contoh intimidasi yang sering muncul tanpa kita sadari. Jadi seringkali biasanya sesuatu yang belum belum terjadi tapi kita tuh udah pikirkan itu, dan seringkali itu membuat kita stres dan takut sendiri. Padahal belum terjadi. That's why kenapa kita harus takuti gitu. Kenapa kita harus streskan hal-hal seperti itu. Terkadang malah pikiran kita sendiri yang membuat kita merasa terintimidasi dengan hal-hal tersebut. Padahal belum tentu gitu. Siapa yang pernah mengalami itu? Boleh angkat tangannya. Iya, nah that's why itu kayaknya sesuatu hal yang biasa yang manusia terus alami di dalam kehidupan kita. Karena kita masih deal dengan berbagai hal-hal, berbagai macam persoalan dan problem di dalam kehidupan ini. Nah, ayat pertama yang mau aku sampaikan itu ada di Efesus 6 ayat 11. Ditulis begini, pakailah seluruh perlengkapan perang yang diberikan Allah kepadamu, supaya kalian dapat bertahan melawan siasat-siasat yang licik dari iblis. Biasanya intimidasi itu kan muncul karena iblis menyerang pribadi, menyerang kita gitu ya. Nah, makanya di sini Tuhan udah ingatkan untuk setiap kita, pakailah gitu seluruh perlengkapan yang Tuhan udah berikan buat setiap kita. Tadi bahasa Indonesia masa kini ya, di terjemahan barunya dibilang pakailah seluruh perlengkapan perang yang diberikan Allah kepadamu supaya kalian dapat bertahan melawan siasat-siasat si iblis tadi gitu kan. Nah, apa sih perlengkapan perang? Kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya itu kan adalah ketopong, baju zirah dan sebagainya. Cuman aku cuman pengen lebih fokus ke yang namanya ketopong. Kalian tahu ketopong itu apa? Ketopong itu helm gitu ya. Kalau kalian nonton film X-Men, si Magneto dia kan selalu pakai helm kan. Itu apa sih fungsinya? Itu untuk menghalangi setiap distract yang di luar, yang di luar, yang di sekeliling dia, supaya dia bisa fokus untuk mengeluarkan setiap kekuatan yang dia punya. Itu fungsinya helm yang dia gunakan. Nah, sama di sini dibilang helm, ketopong keselamatan. Tadi kan dibilang supaya bisa bertahan melawan siasat-siasat yang licik daripada si iblis. Nah, helm itu berbicara eh, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di pikiran kita harus bisa set itu, kita harus bisa defense itu setiap pikiran-pikiran licik yang mau masuk, jadi kehalang gitu. Ibaratkan kita pakai helm, apa yang mau masuk itu tuh tal semua. That's why dibilang pakailah ketopong keselamatan. Lebih kalau kalau dalam dunia perang ya, supaya kalau saat kita perang ya, misalnya kita ditimbuk batu atau kena apa, itu bisa menyelamatkan kita dari serangan-serangan itu ya kalau di dalam dunia peperangan gitu. Tapi aku cuma pengen mengilustrasikan ya, lu pakai apa yang bisa
melawan setiap pikiran-pikiran itu di dalam kehidupan kita gitu. Nah, poin yang pertama yang di sini supaya kita bisa melawan intimidasi daripada si iblis yang aku pengen sampaikan adalah yang pertama kita harus tahu yang namanya kebenaran. Lukas 4 kita boleh baca sama-sama. Aku akan bacakan Lukas 4 ayat 1. Nah, ini dia. Jadi ada di Matius 4, Markus 1 ini ceritanya sama, guys. Ini kenapa poin tahu kita harus tahu kebenaran, kita belajar dari sini. Kalian baca di rumah masing-masing, aku juga akan baca dari sini. Nah, ayat itu dibilang gini, Yesus dikuasai oleh Roh Allah pada itu, ia meninggalkan sungai Yordan, Roh Allah memimpin dia ke padang gurun. Disitulah ia dicobai oleh iblis 40 hari lamanya. Sepanjang waktu itu ia tidak makan apa-apa, jadi lapar ya. Biasanya kalau lapar itu lebih mudah emosi, lebih mudah stres gitu ya. Jadi pada akhirnya ia merasa lapar. Iblis berkata kepadanya, "Engkau anak Allah, bukan? Jadi suruhlah batu itu menjadi roti." Yesus menjawab, dalam Alkitab tertulis manusia tidak dapat hidup dari roti saja. Lalu iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata iblis menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia, semua kekuasaan dan kekayaan ini akan saya serahkan kepadamu, kata iblis kepada Yesus. Sebab semuanya sudah diberikan kepada saya dan saya dapat memberikannya kepada siapa saja yang saya suka berikan. Semuanya itu akan menjadi milikmu kalau engkau sujud menyembah saya. Ini jadi Yesus disuruh sujud menyembah iblis, lalu semua kerajaan diberikan kepada Yesus. Terus ayat 8 Yesus menjawab, dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah dia saja. Lalu iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menaruh dia di atas puncak rumah Tuhan dan berkata kepadanya, engkau anak Allah, bukan? Jadi terjunlah dari sini. Sebab di dalam Alkitab tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menjaga engkau baik-baik. Dan juga malaikat-malaikatnya akan menyambut engkau dengan tangan mereka, supaya kakimu pun tidak tersentuh pada batu. Ayat 12 Yesus menjawab, di dalam Alkitab tertulis, janganlah mencobai Allahmu. Ayat 13, setelah iblis mencobai Yesus dengan segala macam cara, ia meninggalkan Yesus dan menunggu waktu yang baik. Oke. Ini cerita Yesus lagi dicobai oleh iblis. Nah, kenapa poin pertama tahu kebenaran dan nyangkut dengan cerita yang tadi gitu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan itu kan contoh intimidasi daripada iblis kepada Yesus ya kan. Yang namanya lapar pasti lebih stres terus segala macam, mungkin lelah juga. Itu akan lebih mudah setiap kita itu terintimidasi daripada si iblis. Intimidasi biasanya itu kan ulah daripada si iblis gitu ya. Nah, iblis pun tahu firman Tuhan gitu kan. That's why kenapa kita perlu tahu kebenaran firman Tuhan gitu. Kalau iblis serang kita dengan firman Tuhan dan kita nggak tahu firman Tuhan, gimana kita mau menyerang balik lagi gitu. Tadi kan iblis menyerang Yesus dengan firman Tuhan, lalu Yesus pun mengcounter dengan firman Tuhan juga. Nah, makanya yuk teman-teman di sini yang aku pengen sampaikan, kita perlu banget tanam setiap firman-firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu yang akan memudahkan kita untuk melawan setiap pikiran-pikiran atau setiap intimidasi yang datang untuk memasuki di dalam pikiran dan kehidupan kita, gitu ya. Jadi kalau sometimes kita stres, kita tahu kebenaran firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Jadi makanya kita akan lebih mudah meng-counter setiap pikiran-pikiran yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita nggak punya pemikiran atau sesuatu yang tidak kita tanamkan, gimana caranya kita tahu kebenaran Tuhan gitu. Karena kan Tuhan tuh pasti punya janji-janji atau Tuhan pasti punya sesuatu yang baik untuk setiap anak-anaknya gitu. Kalau kita nggak tahu itu semua, gimana kita mau menerima itu juga. Makanya
untuk kita melawan setiap intimidasi atau pikiran-pikiran yang membuat kita down, stres, yaitu tanamkan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, makanya betapa pentingnya teman-teman untuk kita benar-benar gali firman Tuhan untuk mengequip kehidupan kita, untuk memenuhi kehidupan kita, memenuhi hati dan pikiran kita gitu. Makanya dibilang kan apa yang masuk itu yang akan keluar gitu. Makanya apa yang kita baca itu yang akan timbul di dalam hati dan pikiran kita. Makanya untuk memudahkan kehidupan kita, untuk memudahkan setiap apa yang kita alami, yaitu sebenarnya dasarnya kita tanamkan di dalam kehidupan kita, ya firman itu sendiri. Makanya kemarin kalau kalian dengar khotbah ibadah minggu, Bapak Pendeta Roni Daud bilang kan, bukan kita yang nggak punya waktu untuk baca Alkitab gitu, tetapi kita yang males. Makanya kita harus maintain kehidupan kita untuk kita benar-benar tahu kebenaran firman Tuhan itu seperti apa. Makanya ya that's why betapa pentingnya untuk kita tahu kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa melawan setiap intimidasi atau pikiran-pikiran yang jahat yang datang dalam kehidupan kita. Mungkin sering kalau dalam hal ulangan atau segala macam itu kan hal yang sepele ya. Tapi one day kita nggak pernah tahu intimidasi iblis itu akan datang sejahat apa gitu ya kan. Karena kalau di luar sana gitu ya, banyak anak-anak muda. Kemarin waktu itu pas kita komsel, papanya Kelly sempat datang gitu. Sempat tiba-tiba muncul di dalam ini gitu. Di dalam kita waktu itu. Dan papanya Kelly cerita bahwa anak dari temennya papanya Kelly itu meninggal. Meninggalnya karena apa? Karena dia bunuh diri. Masih muda. Umur berapa aku lupa, cuman yang pasti masih muda ya. Masih muda, kayaknya masih sekolahan gitu juga deh. You know what? Kenapa dia bunuh diri? Dia bunuh diri cuman gara-gara dia masuk ke grup yang salah. Dia masuk ke komunitas yang salah. Komunitas apa? Komunitas yang mengajarkan gimana caranya bunuh diri. Dan pada hari itu dia melakukannya. Nah, itu kan intimidasi juga ya dari si iblis dan dari orang-orang tersebut yang mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Makanya kalau kita nggak tahu kebenaran firman Tuhan, kita nggak pernah dekat sama Tuhan, ya kalau serangannya sudah sejahat itu, kita nggak akan bisa mengcounter kalau kita nggak tahu kebenaran firman Tuhan. Nah, makanya sekali lagi hari ini sama-sama tingkatkan waktu kita untuk membaca Alkitab. Aku pun juga masih berusaha untuk meningkatkan waktu-waktu kita membaca Alkitab daripada main Instagram, daripada main hal-hal yang lainnya gitu. Untung aku sampai hari ini nggak main TikTok guys, jadi waktunya lebih berkurang dan lebih tidak terbuang untuk hal-hal media sosial. Nah makanya sama-sama yuk hari ini Sabtu ini aku ingatkan untuk kita semua, bukan teman-teman aja tapi kita semua, untuk kita sama-sama bisa mengequip diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Once intimidasi atau serangan-serangan daripada si iblis datang, kita bisa counter dengan firman-firman Tuhan itu sendiri. Poin yang pertama tadi tahu kebenaran. Yang kedua, aku cuma pengen sampaikan untuk kita percaya kepada siapa ya? Pasti kepada Tuhan. Di Ayub 42 ayat 2 dibilang seperti ini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Manusia boleh gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Ini yang Ayub sampaikan untuk setiap kita, untuk testimoni daripada apa yang Ayub alami pada saat itu. Ayub itu kan kita tahu ya sakit, terus anaknya meninggal semua, terus ternaknya mati semua, terus sampai one day istrinya aja menghujat dia untuk suruh Ayub meninggalkan Tuhannya sendiri. Nah, menurutku itu juga bagian dari intimidasi daripada apa yang Ayub alami saat itu intimidasi. Bayangkan, bukan dari iblis tapi dari istrinya sendiri gitu, dari orang terdekatnya dia saat itu ketika dia mengalami pencobaan-pencobaannya. Intimidasinya bukan datang dari orang yang tidak kenal, bahkan dari istrinya sendiri. Tapi kita belajar dari sini, dari Ayub ini ya,
Karena menurut aku yang pertama dia dekat dan akrab sama Tuhan, yang kedua itu kebenaran. Jadi untuk dia melakukan dan menindaki setiap hal-hal tersebut itu akan jauh lebih mudah. Ayub cuma berkata seperti itu di Ayub 42 ayat 2 bahwa manusia boleh gagal tapi Tuhan tidak pernah gagal atas rencana-rencananya. Makanya hari-hari ini kalau kita sedang depres atau kita, ya aku percaya nggak ada yang depresi ya, tapi sometimes kan namanya manusia pasti ada pikiran-pikiran negatifnya ya. Nah, aku aku mau ingatkan sama-sama aja yang pasti kita tetap harus percaya dan berpegang teguh sama Tuhan gitu ya, karena ya rencananya Tuhan tuh nggak pernah gagal. Kita mungkin sedang mengalami hal-hal yang simple ya, belum separah Ayub gini kan. Ayub aja yang udah separah itu aja masih bisa berkata bahwa rencana Tuhan itu nggak pernah gagal gitu. Dan aku percaya bahwa Ayub itu percaya penuh kepada Tuhan pada saat itu. Makanya hari ini juga apapun yang mungkin sedang kita alami ya kita percaya aja sama Tuhan. Karena kalau kita nggak percaya, wah itu akan lebih susah lagi untuk kita bisa menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan kita. Nah, balik lagi ini tuh relate banget. Kalau kita nggak tahu kebenaran firman Tuhan, gimana kita mau percaya sama Tuhan? Karena kita nggak tahu apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. So, kita harus tekuni dan kita harus jalani yang namanya kebenaran firman Tuhan. Kita baca, kita renungkan, nah, yang kedua itu akan membuat kita semakin percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, makanya teman-teman, perhatikan kehidupan kita sama-sama. Perhatikan apa yang kita lakukan, perhatikan apa yang kita konsumsi. Konsumsi bukan berbicara makanan, tapi apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, apa yang kita baca, itu kita perhatikan semua, kita harus jaga benar-benar, teman-teman. Balik lagi tadi aku mau ingatkan apa yang masuk biasanya menentukan apa yang keluar gitu kan. Apa yang keluar dari mulut biasanya itu langsung dari pemikiran dan hati kita. Makanya kita harus maintain apa yang kita konsumsi. Ayat terakhir yang pengen aku sampaikan ke teman-teman di Filipi 4 ayat 8 ya. Nah ini kita perlu sama-sama renungkan ya. Akhirnya saudara-saudara, akhirnya teman-temanku sekalian, isilah pikiranmu dengan segala hal yang bernilai ya, yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, yang murni, yang manis, dan yang baik. Pikirkanlah semuanya itu. Makanya itu akan memudahkan kita untuk melawan intimidasi dari iblis, dari orang sekitar kita, mungkin dari guru-guru kita, atau bahkan dari teman-teman kita, supaya kita bisa enjoy dan menikmati setiap momen yang terjadi di dalam kehidupan kita. Udah itu aja sharing singkat dan apa yang aku pengen bagikan ke teman-teman supaya kita sama-sama bisa melewati kehidupan kita dengan sukacita aja, udah gitu, nggak usah stres, nggak usah pusing. Jadi jangan takut, maju terus, Tuhan akan terus sertai setiap langkah dan kehidupan kita ke depannya. Itu aja. Sebelum itu aku akan tutup doa dulu untuk firman-Nya. Oke, guys, let's pray. Tuhan, terima kasih buat pagi ini, kami udah sharing, kami udah belajar tentang firman Tuhan hari ini. Ajar kami untuk selalu berpegang teguh kepada Engkau, ajar kami untuk selalu fokus dan mengandalkan Engkau. Kami tahu Tuhan, seringkali mungkin pikiran atau intimidasi itu datang kepada kehidupan kami, tapi kami percaya dan kami tahu kebenaran firman-Mu yang selalu menyertai setiap kami, dan kami percaya Engkau selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Jadi kami bisa melawan setiap intimidasi itu, dan kami berpegang teguh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu percaya bahwa Engkau selalu punya rancangan yang terbaik untuk setiap kami, anak-anak-Mu. Dan kami tahu Engkau juga selalu memberkati apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman pagi hari ini. Kiranya Engkau selalu beracara dan Roh Kudus-Mu selalu ada bersama-sama di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, biar firman ini tumbuh di dalam kehidupan kami, di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Untuk memberkati kami khususnya, dan bahkan juga untuk memberkati setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 God bless you guys.
Amin. Thank you Korere atas sharing-nya mengenai intimidasi ini menarik banget. Bener sih kayak apa yang Korere tadi bilang ya, kayak kita tuh suka merasa takut nih padahal kayak sesuatu tuh belum terjadi gitu. Mungkin kalau bahasa gaulnya overthinking kali ya kok. Itu bahasa Jakarta Iya, Selatan. bahasa Jakarta Selatan. Padahal emang kayak itu emang cara iblis aja sih menggagalkan kita. Oke, aku mau bacain first of the week ya. Mungkin nih kayak sama banget sih sama yang kayak Korere. Soalnya aku ngambil di Nyambung, Philippians nyambung. 4 ya verses 6. Oke, aku bacain ya. Don't worry about anything but pray and ask God for everything you need, always giving thanks for what you have. Aku tutup dalam doa ya teman-teman. Oke, terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan Tuhan melalui Korere Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah di-sharing ke kami Tuhan dapat menjadi kekuatan dan pembelajaran untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami juga belajar Tuhan untuk tidak mudah terintimidasi Tuhan, melainkan lebih percaya Tuhan kepada Tuhan dan berserah apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan kita Tuhan, karena kami tahu Tuhan apapun yang Kau rencanakan Tuhan itu pasti selalu yang terbaik Tuhan, tidak pernah gagal di kehidupan kami Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap aktivitas hari-hari kami Tuhan, agar selalu cerah dan hari-hari kami bisa memberikan kebaikan buat sekitar kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah doa kami. Haleluya, amin. Thank you guys.